Perkenalkan, nama saya Petra Nathanael Sinaga dengan NIM 610323000022. Farid Al-Gafiri, NIM saya 6103230004. Saya Muhammad Hasyan Nazril, NIM 6103230018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin membuat sebuah video yang berjudul Network Administrator dan Security. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas pokok dan fungsi peluang karir, kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan serta gajinya. Assalamualaikum. Kok mau sepi sih? Katanya ada jadwal. Gak usah nih. Nah, ini teman-teman. Ini kan kita udah semester 4 nih kan. Kita kan di Politeknik ini kan hanya sampai di 3 teknik informatika. Nah, setelah lagi kita tamat, ada rencana habis lulus kita mau kemana ini? Saya saranin sih kita kan minat di Network Administrator dan Security. Bagi kamu berminat? Emangnya tupoksi dari network administrator dan security apa? Nah, sini ada jelasin ya. Tugas pokok dan fungsi dari network administrator dan security. Di sini saya akan menjelaskan singkat apa sih itu network administrator dan security. Nah, network administrator adalah profesi yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengamankan jaringan komputer, serta mengamankan jaringan komputer yang berjalan dengan lancar dan aman. Sementara itu, security dalam konteks jaringan komputer merujuk pada praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan sistem dan data dari ancaman cyber dan serangan berbahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari profesi network administrator dan network security. Yang pertama, network administrator. Tugasnya yaitu yang pertama, mendesain dan membangun jaringan komputer, yaitu terdiri dari LAN, WAN, WLAN, VPN. Artinya, seorang network administrator bertugas merancang struktur jaringan komputer di kantor, sekolah, atau organisasi lainnya. Ia menentukan bagaimana komputer saling terhubung, bagaimana komputer ke internet, jaringan nirkabel, dan membuat koneksi aman jarak jauh. Yang kedua yaitu mengelola router, switch, firewall, dan perangkat jaringan lainnya. Artinya, network admin harus mengatur dan memelihara perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. Tugas ini penting agar jaringan berjalan lancar dan aman dari gangguan. Yang ketiga yaitu monitoring dan troubleshooting jika terjadi gangguan. Artinya, ia memantau kinerja jaringan secara real time. Jika terjadi masalah seperti koneksi lambat, putus, atau tidak terhubung, network admin bertanggung jawab menyelidiki dan memperbaiki secara secepat mungkin. Yang keempat yaitu dokumentasi jaringan dan memastikan jaringan stabil dan aman. Artinya, semua struktur dan konfigurasi jaringan harus didokumentasikan agar mudah dipelajari atau diperbaiki di kemudian hari. Admin juga harus memastikan jaringan selalu aktif dan aman dari ancaman eksternal. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi dari network security. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan keamanan jaringan. Artinya, spesialis keamanan jaringan menetapkan aturan dan prosedur untuk melindungi data dan sistem jaringan, seperti pengaturan password, hak akses pengguna, dan penggunaan perangkat USB. Yang kedua yaitu audit keamanan dan mendeteksi serangan cyber. Ia rutin memeriksa sistem untuk menemukan celah keamanan dan memantau adanya aktivitas mencurigakan yang bisa menjadi tanda serangan cyber. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola firewall, IDS atau IPS antivirus, VPN. Artinya, spesialis ini harus mengatur alat pelindung jaringan seperti firewall, penyaring lalu lintas jaringan,
IDS atau IPS, sistem deteksi dan pencegahan intrusi, antivirus, perlindungan dari program berbahaya, VPN, koneksi terenkripsi agar data tetap aman. Kemudian yang terakhir yaitu enkripsi data, mitigasi pelanggaran keamanan, dan edukasi staf. Artinya enkripsi digunakan untuk mengamankan data agar tidak bisa dibaca orang lain. Mitigasi adalah langkah cepat untuk mengatasi kebocoran data bila terjadi. Edukasi staf penting agar semua pengguna jaringan paham cara menggunakan sistem dengan aman dan tidak ceroboh. Itu saja tugas pokok dan fungsi dari network administrator dan network security. Peluang karir. 1. Junior network admin atau support. Pertama, posisi awal untuk pemula di bidang jaringan. Yang kedua, bertugas membantu instalasi, konfigurasi, dan perawatan jaringan dasar. Yang ketiga, biasanya masih dalam tahap belajar sambil praktik langsung di lapangan. 2. Network engineer. 1. Berfokus pada desain dan implementasi sistem jaringan skala besar. 2. Bekerja dengan perangkat jaringan tingkat lanjut dan memastikan infrastruktur jaringan efisien dan scalable. Yang ketiga, biasanya membutuhkan pengalaman atau sertifikasi profesional. Yang ketiga, network administrator. Yang pertama, posisi lanjutan dari network admin. Yang kedua, memiliki tanggung jawab yang lebih besar seperti manajemen tim, perancangan jaringan jangka panjang, dan troubleshooting lanjutan. Yang ketiga, berperan penting dalam menjaga kestabilan dan keamanan jaringan. 4. Network security analyst. Pertama, fokus pada memantau dan menganalisis aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman keamanan. Yang kedua, menganalisis log, mendeteksi potensi serangan, dan menyarankan solusi keamanan. Yang ketiga, biasanya bekerja sama dengan tim SOIC, Security Operation Center. Yang kelima, cyber security specialist. 1. Ahli dalam menjaga sistem dan data dari serangan cyber seperti malware, ransomware, hacking, dan sebagainya. 2. Merancang kebijakan keamanan, mengevaluasi sistem, dan mengelola alat keamanan digital. 3. Sering bekerja di berbagai sektor yang menangani data sensitif. 6. IT security officer. 1. Bertanggung jawab atas strategi dan keamanan IT organisasi secara keseluruhan. 2. Menentukan prosedur keamanan, melatih staf, dan mengelola risiko digital. 3. Posisi penting terutama di perusahaan besar dan sektor keuangan. 7. Chief Information Security Officer yang disebut dengan CISO. 1. Jabatan tertinggi di bidang keamanan informasi dalam sebuah organisasi. 2. Bertugas memimpin seluruh kebijakan keamanan, mengawasi tim IT security, dan menjaga reputasi perusahaan terhadap risiko cyber. 3. Biasanya membutuhkan pengalaman bertahun-tahun dan sertifikat tinggi. Lalu kita akan bahas bidang kerja. Profesi ini sangat dibutuhkan di berbagai bidang, seperti 1. Perusahaan IT, pengembangan aplikasi, layanan cloud, startup teknologi. 2. Pemerintahan, menjaga jaringan antar instansi dan e-government. Yang ketiga, perbankan dan keuangan, menjaga transaksi online agar aman. Keempat, e-commerce, melindungi data pengguna dan sistem pembayaran. Kelima, pendidikan, sekolah, universitas, dan sistem pembelajaran daring. Adapun sertifikat pendukung, yang pertama tuh CCA, atau CCCNP, Cisco Certificate Network Associate atau profesional. Sertifikat populer dari Cisco yang menunjukkan bahwa kalian dalam mengelola dan mengatur jaringan. Yang kedua, CompTIA Network Plus atau Security Plus, sertifikat neutral vendor, cocok untuk pemula hingga menengah dalam bidang jaringan dan keamanan. Lalu C, sertifikat Ethical Hacker, menunjukkan kemampuan mengevaluasi sistem keamanan dengan pendekatan seperti hacker tapi ilegal. Yang keempat, GGSP, sertifikat Information System Security Professional, sertifikat tingkat lanjut untuk profesional yang ingin berkarir di posisi manajemen keamanan.
Yang terakhir, Fortinet NSE Network Security Expert Certificate dari Fortinet yang berfokus pada keamanan jaringan dengan perangkat Fortinet. Untuk menjadi seorang network administrator yang sukses, ada beberapa keahlian yang harus dimiliki. Antara lain, yang pertama, pengetahuan jaringan. Memahami konsep dasar jaringan termasuk protokol, topologi, dan arsitektur jaringan. Kedua, pengalaman dengan perangkat jaringan. Familiar dengan perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall, serta cara mengkonfigurasinya. Ketiga, keamanan jaringan. Memahami prinsip-prinsip keamanan jaringan dan cara melindungi jaringan dari ancaman. Keempat, bahasa pemrograman. Pengetahuan dasar tentang scripting atau pemrograman seperti Python atau Bash untuk otomatisasi tugas. Yang kelima, analisis masalah. Kemampuan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah jaringan dengan cepat dan efisien. Yang keenam, komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan untuk menjelaskan masalah teknis kepada pengguna non-teknis. Selanjutnya itu, dalam prospek gaji seorang network administrator sangat bervariasi tergantung pada pengalaman, lokasi, jenis perusahaan. Berikut ini adalah gambaran umum prospek gaji network administrator di Indonesia. Entry level. Gaji awal untuk network administrator pemula berkisar antara 6 juta hingga 10 juta per bulan. Mid level. Network administrator dengan pengalaman 2 sampai 5 tahun dapat memperoleh gaji antara 10 juta hingga 20 juta per bulan. Senior level. Network administrator berpengalaman lebih dari 5 tahun dapat menghasilkan gaji di atas 20 juta per bulan, tergantung pada perusahaan dan tanggung jawab yang diemban. Demikian untuk prospek gaji pada network administrator. Di sini kami menyimpulkan bahwa network administrator memiliki peran yang krusial dalam menjaga kelancaran operasional jaringan komputer dengan job desk yang beragam dan keahlian yang diperlukan. Profesi ini menawarkan peluang karir yang menarik dan gaji yang menjanjikan bagi mereka yang minat dan dalam teknologi dan jaringan. Menjadi network administrator bisa menjadi pilihan karir yang sangat menguntungkan. Sekian dan terima kasih. Yang dapat kami sampaikan dalam video ini semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua yang menonton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.